Don sangat berhati-hati, melewati jembatan 1,5 meter saat mengejar buron saja. Ia tak berani, ia ketakutan hingga pusing. Ia melihat buronan kabur, dan merasa sangat marah. Tiba-tiba terdengar suara, ia jatuh ke bak sampah. Bahkan digigit tikus. Benar-benar payah. Don segera ke rumah sakit. Lukanya dibersihkan dan diperban. Setiap proses harus dilalui. Don adalah seorang polisi. Katanya ia bisa menjabat berkat bantuan orang dalam. Don agak kewalahan jadi polisi. Baru sampai di kantor, ada kasus baru. Saat yang lain bertugas menangkap bandar narkoba, ia ditugaskan di luar untuk berjaga-jaga. Ia dilarang masuk ke TKP. Strategi penangkapan sudah diatur. Ketika transaksi berlangsung, polisi akan meringkus semuanya. Ternyata, rencana tak secepat perubahan. Penjahat sampai di lokasi. Ia terkejut karena Don muncul dan menyapanya dengan ramah. Kamu bos Bob, yang punya hotel di sini kan? Kamu pergi saja. Sedang ada penyergapan. Sebentar lagi akan ada adu tembak, Loed. Kalau kamu terluka, bagaimana? Setelah diingatkan Don, Bob segera angkat kaki dari sana. Don tak lupa mengambilkan tasnya. Jenius. Saat bertugas menghalau orang, ia juga menghalau penjahat. Semuanya sia-sia. Ia menjadi bahan tertawaan. Kepala polisi memakinya idiot. Ayahmu pasti malu melihatmu. Don yang malu. Di telepon rumah sakit, dokter memberitahunya tikus yang menggigitnya terinfeksi lepto. Jadi, Don juga tertular. Hidupnya paling lama 30 hari. Tolong temani keluargamu. Amin. Mendapat vonis mati dari dokter. Don ingat selama 30 tahun. Hidupnya sia-sia. Kepribadiannya berubah drastis. Ia akan memuaskan diri. Betapa sulitnya hidup Don. Ia dan preman balapan motor dengan mata tertutup. Sungguh nekat, ia tak mempedulikan lampu merah. Bahkan Rosie tidak berani mengemudi seperti ini. Setelah menabrak kaca buatan China, ia baru berhenti. Don menyelinap ke bawah mobil Bob, dan menjadikan dirinya GPS. Ia bergelantungan di jalan. Pantatnya lecet-lecet. Untungnya, ia tak mati. Tuhan ingin mengerjainya dulu, sebelum membunuhnya. Tuhan nampaknya senang, bercanda dengannya. Setelah diberitahu dokter, ia terinfeksi lepto, karena digigit tikus. Hidupnya hanya sisa 30 hari. Don memutuskan untuk bersenang-senang. Ia mencari Bob yang dulu pernah diusirnya. Don akan membantunya mencuri bukti di kantor polisi, asalkan Bob memberinya $100.000. Bob memberinya uang. Ia tak menyangka, Don menipunya, dan malah liburan ke luar negeri. Lagi pula hidupnya tinggal sebulan. Ia harus makan dan minum enak, tak usah memikirkan yang lain. Ia berpesta dengan gadis cantik, dan menyewa mobil mewah. Bahkan, Bob tidak pernah sepuas itu meski kaya. Saat Don tenggelam dalam mimpi, sebuah telepon menyadarkannya. Bob geram. Dasar sialan. Kamu menipuku, aku akan membunuhmu. Seperti aku membunuh ayahmu. Mendengar ini, Don sangat murka. Kematian ayahnya gara-gara Bob. Ia harus balas dendam. Ini harus dilakukan sekarang. Kalau tidak, kapan lagi? Don datang, ia memakai kacamata hitam. Don di sini, ia di sini, dengan wajah sok keren masuk ke kantor. Dulu, Don sangat payah. Tapi, demi balas dendam, ia menguatkan diri. Sesampainya di kantor, ia menemui kepala polisi. Ia ingin mengurus kasus Bob. Apa? Kepala polisi menganggap Don pengecut dan payah. Ia ingin mengusir Don. Tapi, saat itu, seorang penjahat menyandera seseorang. Saatnya pertunjukan. Don menatap penjahat. Memangnya matanya punya laser? Kamu mau aku membunuhnya? Angkat pistolmu. Cepat, cepat. Oke. Cepat. Aku akan membunuhnya. Bodoh kamu. Adegan ini berakhir baik. Don berhasil mengejutkan penjahat. Semua temannya memberinya tepuk tangan. Kepala polisi akhirnya memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan. Bahkan, ia mengutus tim untuk menemani Don. Kepala polisi, I love you. Don mulai melacak Bob. Mereka menemui badut, tapi, saat dikejar, dalam sekejap, ia menyamar, dan berhasil lolos.
Tapi siapa kira, saat menyeberang, ia ditabrak oleh polisi wanita. Badut terlempar. Badut tak mau mengaku. Saat ditanyai polisi, Don menggantung badut di atas jembatan. Supaya badut mengaku apa yang akan Bob lakukan. Ada seorang gadis pirang, yang akan mengirim barang. Badut ditahan polisi. Don dan polisi wanita mencari si pirang. Di luar gedung, mereka melihat bawahan Bob. Pasti ada sesuatu. Mereka berdua menyelinap. Don naik ke atas, dan mencari cara untuk masuk. Di sana hanya ada selang. Ia mengikatkan selang ke pinggang, lalu lari dan melompat. Don berhasil masuk ke ruangan Bob. Saat bersiap menyerang, roda penggulung selang lepas. Dan Don pun jatuh. Untung saja, polisi wanita perkasa. Ciak, hiak, ha, para penjahat terkapar. Dan mengaku di mana lokasi transaksi. Mereka berdua ngebut. Di sana mereka melihat, transaksi akan berlangsung. Demi melacak markas mereka, Don menyelinap di kolong mobil Bob. Sesampainya di markas mereka, Don kaget. Bob memakai kedutaan supaya aman. Dan melakukan transaksi ilegal. Topeng itu bukan topeng biasa. Setelah dihancurkan, akan memberikan efek bahagia. Para pekerja sibuk menggiling. Don dan timnya tidak melihat penjahat di sana. Karena takut ketahuan, mereka menyamar dan berdandan heboh. Tapi, hal itu menggemparkan kedutaan. Kepala polisi langsung memecat Don. Hampir saja ia ketahuan. Karena kalau Don ketahuan, hubungan diplomatik akan terancam. Kantor polisi yang kecil tak bisa menampung Don yang hebat. Saat Don bersedih, ia ditelepon Bob, yang menyampaikan sebuah kejutan. Neneknya ditawan. Bob ingin Don mencuri bukti dari kantor polisi. Kalau tidak, neneknya dibunuh. Don sangat dilema. Hatinya tak selapang itu. Ia akhirnya mengorbankan integritasnya, dan memutuskan membantu Bob. Don ingin mengambil bukti. Dan setelah menyelamatkan neneknya, ia akan hidup dengan baik. Ia pergi ke kantor polisi. Dengan menyeberangi seutas tali. Sesampainya di ruang arsip, ia mencuri bukti. Don minta neneknya dikembalikan. Tapi, Bob jahat. Bob minta buktinya dulu. Don tak punya pilihan. Ia memberikan buktinya ke Bob. Don tidak rela Bob yang kejam lolos begitu saja. Don ternyata merekam percakapan dengan ponsel yang ia sembunyikan di bawah meja. Ia ingin merekam suara Bob. Tapi, sayangnya ketahuan. Bob menembaknya. Saat itu, tim Don datang. Untungnya, Don selamat berkat lencananya. Tapi, Bob kabur naik motor. Don mencuri sebuah motor dan mengejar Bob. Mereka saling berhadapan. Duel akan dimulai. Gaspol. Siapa yang akan mati lebih besar dari Bob? Panik. Ia banting setir dan terlempar. Akhirnya, ia tertangkap. Kesalahan diagnosis membuat akhir yang sempurna. Saat itu, Bob ditelepon dokter lagi. Untung saja, itu kabar baik. Ternyata, dokter salah diagnosa. Tikus yang menggigit Don bebas penyakit. Jadi, Don tak perlu mati. Don tak tahu harus sedih atau senang. Ia ingin menangis. Karena sekarang ia jadi penakut lagi. Tapi, ia senang karena sekarang ia tak akan mati. Karena salah diagnosa, Don menjadi pria sejati. Seperti pepatah, ada hikmah di balik musibah.